pembelajaran selama mungkin udah sekitar hampir 1 bulan ya. Saya mempelajari pendidikan inklusif tingkat mahir. Nah, di sini saya diberi tugas untuk mempresentasikan kegiatan pada topik 2, pembelajaran ketiga di sini. Nah, di sini tugas saya adalah mempresentasikan tentang pendidikan inklusif di sekolah dasar, karena ini sesuai dengan apa yang kami teliti di tugas-tugas kami, yaitu tentang pendidikan inklusif di sekolah dasar. Nah, topiknya kebetulan saya mengambil topiknya itu tentang implementasi pendidikan inklusif di SDN Sarok 2 Kota Tegal di sini ya. Nah, implementasi pendidikan inklusif ini berdasarkan bukti penelitian dan tinjauan sistematis yang ada di jurnal ya. Karena kita tidak bisa secara menilai atau pendidikan inklusif itu seperti apa, harus ada bukti-buktinya dulu gitu ya. Bukan hanya tentang bukti yang dilakukan oleh orang, tetapi juga tinjauan sistematisnya. Ini berdasarkan Faithul Solehah ya dan E.T. Abdaryani, yaitu instansinya yaitu jurnal yang ada di Elementary Education Universitas Negeri Semarang. Nah, latar belakangnya kenapa pendidikan inklusif ini diperkuat ya, karena di sini pendidikan inklusif itu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, bukan cuma peserta didik yang normal. Yang normal saja itu memerlukan kesempatan belajar ya bagi kita, apalagi peserta didik yang memiliki hambatan gitu ya. Nah, sekolah dasar di sini di SDN Serelok itu ya mulai menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini permasalahannya guru-guru menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran inklusifnya karena mereka masih awam dan tidak tahu bagaimana pendidikan inklusif di sekolah itu seperti apa. Kemudian di sini juga dibutuhkan penggunaan data dan bukti penelitian untuk meningkatkan praktik belajar. Jadi kita, apalagi di SD kita ya, sama SD kita juga pendidikan inklusif, perlu yang namanya penggunaan data dan bukti. Kita bisa cari-cari scroll di Google Scholar atau di Google ya, atau di jurnal-jurnal tentang pendidikan inklusif. Misalnya di kelas Bapak Ibu ada peserta didik yang terlihat seperti berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, di sini yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dasar dan apa dampaknya terhadap praktik pembelajaran. Nah, yang paling utama yang diteliti di dalam kegiatan di jurnal ini adalah mengimplementasikan pendidikan inklusifnya, kemudian tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran inklusif, kemudian yang selanjutnya adalah tentang bukti-bukti penelitian yang digunakannya. Ada 2 artikel, karena di sini harus kita bandingkan antara artikel yang satu dengan artikel yang kedua. Yang pertama adalah pendidikan inklusif di SDN Serelok, ini berdasarkan penelitian lapangan. Kemudian yang kedua adalah ini berdasarkan tinjauan sistematisnya yang mengkaji berbagai penelitian tentang pendidikan inklusif. Nah, bagaimana cara mengumpulkan dan mengevaluasinya? Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengumpulkan bukti, mencari artikel, ya, kemudian memilih artikel yang relevan dengan pendidikan inklusif, kemudian membandingkan penelitian lapangan dengan tinjauan sistematis. Nah, evaluasi buktinya dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan tes CREC. CREC di sini artinya adalah currency, keterbaruan, bahwa jurnal tersebut masih baru, masih hangat kemeh gitu ya. Kemudian relevansi, apakah relevan dengan sekolah kita, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian authority, kredibilitasnya, apakah jurnal tersebut sudah terpercaya, dikeluarkan oleh instansi yang terpercaya atau tidak. Kemudian akurasi adalah apakah jurnal tersebut tepat bagi atau bisa digunakan oleh kita di sini. Kemudian purpose, apakah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, temuan utama peneliti di sini adalah yang pertama, guru masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran inklusif. Kemudian fasilitas dan media pembelajaran masih terbatas, sama dengan di kita ya, fasilitas dan media juga masih terbatas. Kemudian guru juga masih belum mengalami
ADHD seperti apa kan ya. Nah ini yang ketiga, dibutuhkan kerjasama antara guru, sekolah, dan juga orang tua. Nah di sini berdasarkan temuan dari tinjauan sistematis, kompetisi guru itu sangat berpengaruh ya atas keberhasilan pendidikan inklusif ini. Nah, kompetisi guru di sini yang pertama berarti guru juga harus tahu tentang bagaimana psikologi pembelajaran, kemudian bagaimana psikologi peserta didik dan lain sebagainya. Nah, ini harus didukung oleh sekolah juga, yaitu dengan adanya pelatihan guru dan dukungan sekolah itu sangat penting, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, di sini setelah Bapak Ibu pelatihan, Bapak Ibu jadi tahu bagaimana strategi pembelajaran yang fleksibel serta membantu peserta didik berkebutuhan khusus seperti apa. Nah, dampaknya bagaimana sih? Nah, dampaknya ketika kita pembelajaran itu yang di sini, ketika Bapak Ibu guru sudah tahu bagaimana bukti-bukti jurnal dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian menggunakan pembelajaran yang fleksibel dan bertahap, kemudian menggunakan media visual dan aktivitas kolaboratif, kemudian mengumpulkan data tentang perkembangan belajar muridnya, kemudian yang terakhir adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Nah ini contohnya di sini ya Bapak Ibu, ada pendampingan individual atau modifikasi tugas, misalnya peserta didik yang emang belum bisa baca, misalnya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa memaksakan kepada peserta didik harus bisa misalnya sampai nalang bacana gitu ya, karena ada batasan setiap peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita buat tahapan target gitu ya Bapak Ibu. Targetnya misalnya dari semester ini si ini teh minimal harus bisa sampai D lah gitu. Ya, jadi ada targetnya. Lanjut. Kemudian dampaknya terhadap perkembangan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu jadi bisa sekolah itu bisa menyediakan pelatihan pendidikan inklusif, kemudian meningkatkan fasilitas dan media pembelajaran, kemudian membentuk budaya sekolah inklusif juga, kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli atau menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Kalau kita di sini tidak ada tenaga ahli, minimal kita tahu mencari ya di internet dan lain sebagainya. Nah, untuk refleksi dan rekomendasinya di sini bahwa pendidikan inklusif itu membutuhkan kerjasama ya Bapak Ibu. Tidak hanya misalnya seorang ya abang-abang biaya GPK, guru pembimbing khusus kan lamun aya masalah budak teh bikin deui kadinya deui. Kita perlu sebagai guru apalagi di kelas gitu ya, perlu kerjasama antara semua pihak. Kemudian guru perlu terus belajar dan beradaptasi. Kemudian bahwa bukti penelitian juga ini membantu pengambilan keputusan bagi kita ya. Kemudian rekomendasinya Bapak Ibu perlu meningkatkan pelatihan guru, kemudian mengembangkan pembelajaran yang adaptif, menggunakan bukti penelitian dalam praktik mengajar. Next. Nah, kesimpulannya di sini bahwa pendidikan inklusif itu memberikan kesempatan belajar yang setara, penggunaan data dan bukti membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, dan guru dan sekolah juga perlu yang namanya kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Nah, di grup saya sudah memberikan Google Form untuk Bapak Ibu isi ya, sebagai umpan balik bagaimana presentasi saya yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu sudah